dia terus-menerus menoleh pahala dari wakaf-wakaf yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Ya, gitu ya. Benar. Betul. Karena itu sangat penting. Nah, apalagi khususnya kita masyarakat Aceh, ya. Kita paham, kita lihat dari catatan kita, ya, dari semangat untuk berwakaf. Ya, itu orang tua kita dahulu. Di data kita sampai saat ini hampir 1000 lebih sudah data tanah wakaf. Iya, Masya Allah. 1000 lebih itu, ya kan? Bisa kita bayangkan. Nah, semua tempat ibadah, ya. Kadang-kadang luasnya hampir 1 hektar, ya 10.000 meter persegi. Kemudian ada kurang, ada yang lebih lagi. Kan? Nah, kita kan berpikir begini, ya, mata airnya nih, ini kita mencari mata air. Betul. Ya kan? Ya. Wakaf ikrar puakib, ya itu kan untuk tempat ibadah. Ya. Tempat ibadah itu artinya untuk tempat sholatnya. Iya. Nah, kalau ada puakib mewakafkan 1 hektar, ya, kalau posisi daerah kita jarang masjid yang luasnya itu ada 1 hektar. 1 hektar, betul. Iya kan? Jarang. Nah, tetapi karena ada pertimbangan pelataran, parkir dan lain sebagainya. Nah, mungkin jaraknya dari jalan umum kan gitu. Nah, tapi saya pikir begini, ya, kita tidak merusak nilai ikrar wakafnya. Ada semacam mungkin sedikit di sudut pagarnya atau di tempat lain yang kosong. Nah, ketika itu dimanfaatkan, nah itu akan bertambah lagi mata airnya. Iya, begitu ya. Iya kan? Bisa dimanfaatkan entah kios kecil, ya, bisa kita berdayakan jamaah-jamaah kita yang rajin sholat ke masjid. Betul. Itu dia butuh pekerjaan, ya kan? Nah, ketika butuh pekerjaan, nah, orang yang sebelumnya belum rajin sholat, nah kita tawarkan ada pekerjaan, bisa membuka usaha di sini. Ada ketentuan-ketentuan tertentu lah yang disampaikan oleh pengurus wakafnya, najirnya kan begitu. Nah, misalnya contohnya begini. Setelah waktu asar, nah di masjid itu kan ada pengajian anak-anak. Iya. Nah, supaya lebih aman anak-anak, apa salahnya dibuat kios sementara di situ? Iya. Entah kios gerobak berjalan, atau tenda kecil-kecilan. Iya. Nah, yang artinya tidak mengganggu aktivitas lain. Ya, untuk ya kan? Kegiatan ibadahnya. Untuk kegiatan ibadah. Ya. Sambilan anak-anak mengaji, ba'da asarnya, kemudian jajanan tidak jauh lagi. Iya. Bisa dimanfaatkan di situ. Iya. Nah, kemudian dari hasil usahanya, nah itu bisa dikomunikasikan berapa bagi hasilnya dengan pengurus masjid atau nazir wakaf masjid tersebut. Ya. Nah, jadi dari hasil itu masuk mata airnya ke masjid. Nah, kemudian yang saudara kita yang butuh pekerjaan pun terbantu. Nah, Wah. Berapa manfaatnya? Betul. Ya kan? Makanya disebut tadi wakaf itu sebagai mata air. Iya, gitu ya. itu yang digagas pemerintah sekarang. Ya. Nah, memproduktifkan tanah wakaf itu maksudnya. Ya, bukan dirubah polanya itu tidak. Bukan hanya 3M gitu bukan. ya. Bukan hanya makam, masjid, madrasah gitu ya. Bukan hanya itu ya. Ya. Kan? Harus di apa namanya? Lebih diefektifkan pemanfaatannya. Diproduktifkan. Itu lebih memiliki manfaat gitu. Ya, supaya ditambah nilai manfaatnya. Ya, betul. Atau misalnya gini, kalau ada yang berwakaf, wakafnya itu misalnya 1 hektar tanah. Cuman yang dibangun masjid itu ukurannya paling 14 kali 14 gitu kan, otomatis masih banyak sisa gitu. Itu kira-kira sisa-sisa perwakafan yang tadinya seharusnya 1 hektar itu untuk sarana ibadah, itu boleh nggak dibangun misalnya di situ dibangun terus Islamic Center, atau mungkin kamar mandi atau Baitul Mal gitu. Itu apakah bisa? Itu sangat-sangat bagus sekali. Ya. Tapi dengan pertimbangan, ya, pengurus wakaf itu, najirnya itu harus mempertimbangkan. Nah, ketika perkembangan masjid itu ke depan.
Betul. supaya tidak salah membuat plan-nya itu. Ya, plan. Harus ada pemetaan. Pembangunannya itu, Ya, betul. ya kan? Nah, kita yakin misalnya 10 tahun ke depan bagaimana nanti bentuk Masjidnya, masjidnya, pelatarannya. ya kan? Sehingga bisa nanti diposisikan, ya, wakaf-wakaf produktif itu apakah sifatnya sementara, Ya, atau mungkin sifatnya berbentuk dagang-dagangan kecil, Iya, kan gitu. betul. Nah, kalau tidak mengganggu itu dan pertimbangan lainnya, ya kan, sah-sah saja dibuat homestay syariah. oh gitu ya. Atau Untuk pemanfaatan tanah untuk wakaf tadi. pemanfaatannya. Ya. Karena rugi sekali kalau sekiranya tanahnya 1 hektar cuman tok Iya. masjid gitu ya. Betul, betul. Jadi istilahnya itu ditambah mata air. Ditambah mata airnya, Iya. ya. Mata air itu, ya, manfaatnya untuk masjid itu Masjid sendiri. tadi. Ya, betul. Dan orang lain pun yang yang dibolehkan oleh nazir itu berusaha di situ, ya, ikut menerima manfaatnya. Ya, nanti disalurkan untuk mauquf alaihnya. Kemudian dari hasilnya, Ya. untuk mauquf alaih lagi. Ya, itu masjid Iya. itu sendiri gitu ya. Bisa. Nah, ini penting saya pikir. Iya. Ya. Jadi alangkah baiknya ketika sekarang ini kita menjadi pemegang nama kota wakaf, Iya. ya, apa salahnya kita mulailah. Mm-mm. Nah, mungkin tidak bisa hari ini tidak bisa banyak masjid atau tempat wakaf yang lain yang diproduktifkan. Iya. Ya. Apa salahnya 1, 2 atau beberapa lah. Mm-mm. Ya, itu kita dorong nanti, ya. Kita ada pemikiran saya untuk memanggil nazir-nazir wakaf ini. Mm-mm. Nah, kita kumpulkan dulu, Iya. ya kan? Kemudian kita berusaha, nah, di Kabupaten Aceh Tengah supaya terwujud itu, Iya. supaya terwujud, ya. Karena kalau sudah ada faktanya yang real, nah, saya pikir masyarakat sudah bisa melihat sendiri, Ya, gitu ya ya. kan? Iya. Melihat sendiri, dan kita tidak merusak ikrar wakaf para pewakif itu Pewakif, sendiri. iya. Cuman kita hanya memproduktifkan yang Masih kosongnya. yang kosong gitu. Kosongnya Betul. Artinya kita tambah lagi. Yang Ya. tadinya cuman sebidang tanah yang dikhususkan misalnya itu hanya untuk tempat ibadah, namun dengan adanya para nazir yang mengelola tempat ini supaya bertambah lagi pemanfaatan daripada harta wakaf itu. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Kias, ini saja dulu ya bincang-bincang kita tentang masalah hikmah, manfaat, keutamaan dari perwakafan itu. Insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang lagi nih masalah bagaimana nih kalau umpamanya ada seseorang yang ingin berniat, oh ini saya punya tanah wakaf nih gitu ya. Nah, wakafnya itu diapakan gitu ya? Apakah langsung diserahkan ke Pak Reje atau diserahkan ke Pak Imam, atau mungkin udah saya serahkan gini-gini aja gitu ya. Tapi nanti itu akan kita bahas ya. Kita akan bahas insya Allah bagaimana sih sebenarnya cara untuk mensertifikatkan tanah wakaf supaya lebih aman. Insya Allah di lain kesempatan kita akan sambung. Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, mari ikuti terus kegiatan Kias, kisah inspiratif dan edukasi. Di lain kesempatan kita akan bergabung kembali dan follow terus akun kita di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Demikian kami undur diri terlebih dahulu. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam wakafnya. Salam wakaf. Masya Allah.